Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Mem Rilis akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, tema 1 subtema 4. Jika kemarin Mem Rilis sudah menjelaskan tentang hewan, hari ini Mem Rilis akan menjelaskan tentang tumbuhan. Coba perhatikan kalian untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pada tanaman semangka. Yang pertama adalah biji, kemudian dia menjadi kecambah. Kecambah dia tumbuh, berbunga, kemudian dia berbuah. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu apa sih, Nak? Nah, pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan tumbuhan yang bertambah tinggi, batang yang semakin besar dan kuat, serta jumlah daun yang semakin banyak. Sedangkan perkembangan pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Coba perhatikan dari hidup buah semangka atau dari hidup tumbuhan semangka ini. Yang pertama tadi adalah biji. Biji dia tumbuh menjadi kecambah. Kecambah dia tumbuh menjadi tumbuh gitu. Menjadi besar ya. Batangnya juga semakin kuat, daunnya juga semakin banyak. Itu dia tumbuh. Kemudian dia berbunga, kemudian dia berbuah. Nah, itu tadi dia mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangannya dia bisa berbunga, kemudian dia bisa berbuah itu. Jelas ya kemampuannya itu ya. Kalau pertumbuhan dari fisiknya, kalau perkembangannya dari sebuah kemampuannya. Oke. Perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada dua, yaitu vegetatif, perkembangbiakan secara tak kawin, dan generatif, perkembangbiakan secara kawin. Vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang Mem Rilis akan menjelaskan yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi vegetatif alami ini dia tidak dibantu oleh manusia. Coba perhatikan di sekeliling kalian tumbuhan yang berkembang biak secara alami tanpa bantuan manusia. Ayo. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, geragi, rizoma, dan tunas. Ini perkembangbiakan vegetatif alami ya, secara spora, umbi, geragi, rizoma, dan tunas. Ayo, ada tumbuhan yang seperti di sekeliling kalian berkembangbiak dengan vegetatif alami, coba diperhatikan. Vegetatif alami ini spora. Coba perhatikan pada tumbuhan paku. Di balik tumbuhan paku, daun tumbuhan paku ada bintik-bintik atau dinamakan kotak spora. Dan spora, kotak spora bisa dilihat, tetapi kalau sporanya itu sendiri kita tidak bisa melihatnya. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, kalau tumbuhan paku mungkin bisa kita lihat seperti dalam gambar. Sedangkan kalau lumut dan jamur kita pasti membutuhkan yang namanya mikroskop. Kemudian yaitu tunas. Nah, coba perhatikan tanaman yang berkembang biak dengan tunas di sekeliling kalian. Kalau kalian lihat gambarnya itu atau foto itu, apa itu tanaman apa? Ya, itu adalah bambu. Tunas adalah tumbuhan anaka yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Kemudian ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjulur di permukaan tanah. Contoh pada tumbuhan stroberi, arbei, rumput tekti, rumput gajah. Ya. Kemudian rizoma. Rizoma adalah akar pinggal atau akar tongkat. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Terus yang terakhir ada yang namanya umbi. Umbi ini dibagi menjadi 3, yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya tumbuhannya adalah kentang, kemudian ketela. Kemudian ada umbi lapis. Kalau lihat bawang merah pasti umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhannya adalah bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Itu kurang G ya bunga bakungnya. Kemudian yang terakhir adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong.
Memri hanya memberikan foto satu-satu aja ya, tetapi Memri juga sudah memberikan contoh-contoh tumbuhan yang lain yang berkembang biak dengan umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Cukup jelas untuk vegetatif alami. Kita bisa lanjut ke vegetatif buatan atau yang vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Apa saja yang vegetatif buatan itu saja? Ayo. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan kultur jaringan. Vegetatif buatan ini. Stek. Stek adalah menanam bagian yang dipotong. Coba perhatikan pada tahapan atau langkah-langkah stek gitu. Kemudian batang dipotong kemudian ditancapkan saja. Ini bisa juga dengan pohon singkong. Nah, pohon singkong itu bisa juga seperti ini. Dia bisa menggunakan stek. Kemudian mencangkok. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Jadi gini, mencangkok ini khusus yang berbiji belah atau dikotil. Jadi dia pohon yang memiliki kambium. Pohonnya memiliki kambium. Kambium itu seperti apa sih, Mem? Kambium kalau kalian lihat pohon yang besar atau pohon mangga, kalau kamu kelupas kulitnya itu ada kambiumnya, ada airnya, tahu? Itu ada namanya kambium. Nah, coba perhatikan cara mencangkok tahapannya. Yang pertama yaitu cari batang. Kemudian dikupas kulitnya, dibersihkan kambiumnya hingga bersih. Kemudian dikeringkan biar batangnya tidak ada kambiumnya. Kemudian diberi tanah dan pupuk dan dibungkus. Biasanya dibungkusnya dengan serabut kelapa. Kalau ada serabut kelapa. Kemudian jika sudah tumbuh akarnya baru dipotong dan ditanam di tanah atau di pot. Gitu ya cara mencangkok. Kemudian ada yang namanya okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada tumbuhan yang lain. Kemudian ada yang namanya mengenten. Mengenten adalah atau menyambung, merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Jadi ada dua tanaman yang sejenis, tetapi yang satu tanamannya buahnya cepat berbuah, maksudnya buahnya banyak tetapi cepat mati. Kemudian ada juga yang tanamannya kuat tetapi dia tidak bisa berbuah, makanya dijadikan satu. Nah, ini namanya mengeten. Kemudian merunduk. Nah, merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah kemudian menimbunnya. Nah, itu merunduk. Kemudian yang terakhir yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Ini biasanya kultur jaringan. Ini tidak semuanya kultur jaringan seperti ini ya gambarnya, beda-beda. Dan ini bisa dilakukan pada laboratorium. Nah, biasanya tanaman yang mungkin dia yang memang memiliki harga yang mahal. Contohnya biasanya anggrek itu bisa menggunakan kultur jaringan. Mungkin ada tanaman yang lain yang bisa menggunakan kultur jaringan, banyak sekali. Lanjut ya, kita ke generatif. Nah, generatif ini tadi ada perkembangbiakan secara kawin ya. Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagian-bagian bunga. Sebelum kita ke proses penyerbukan dan pembuahan, Membris mau mengenalkan kalian yang namanya bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini ada mahkota, benang sari, putik, kelopak, dan tangkai. Jika ada bunga yang memiliki 5 bagian ini maka dikatakan bunga lengkap. Sedangkan jika tumbuhan itu memiliki benang sari dan putik dinamakan bunga sempurna. Oke. Bunga mempunyai 5 bagian yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Jelas ya? Kita lanjut ke proses penyerbukannya. Proses penyerbukan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari ini sangat ringan sekali. Kok bisa dari bawah ke atas, Mam? Karena dibantu oleh angin. Kemudian proses pembuahannya, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Seperti ini ya. Lanjut ke proses pembuahan, masih proses pembuahan. Nah, zigot menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah menjadi daging buah.
seperti ini ya. Ini adalah biji, kemudian biji menjadi bakal buah dan bakal buah menjadi dagingnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu mangga, rambutan, padi, jagung. Jadi kalau perkembangbiakan secara generatif ini yang berupa biji tanaman yang ada bijinya, itu berarti dia berkembang biak secara generatif. Tetapi apakah tanaman generatif ini tidak bisa digunakan vegetatif buatan? Bisa. Contohnya mangga itu sering digunakan perkembangbiakannya dengan cara mencangkok, kayak kan itu mangga, karena mangga dicangkok agar mungkin memiliki tujuan yang bagus, contoh agar tanamannya lebih bagus lagi atau buahnya lebih enak lagi gitu. Lanjut ya, ini adalah bagian-bagian biji, ada embrio, selimut biji ya. Kemudian ada kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Ini adalah bagian-bagian biji, embrio, kotiledon, dan selimut biji. Kalau kalian membuka biji, mungkin kamu membuka biji itu yang pertama kali kalian lihat itu adalah selimut biji. Kemudian ada putih-putih, itu namanya embrio. Kemudian yang daging putih yang agak lebar itu namakan kotiledon. Oke, I think enough. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.